Semua, perkenalkan, nama saya Bukalum Banturuan, NPM A1D020023. Hari ini kita akan melakukan praktikum fisika yang berjudul viskositas. Adapun tujuan daripada praktikum ini adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu melakukan atau memiliki keterampilan melakukan percobaan viskositas. Yang kedua itu memahami hubungan antar gaya yang dialami oleh benda. Yang ketiga itu mampu menentukan koefisien kekentalan cat cair dengan menggunakan hukum Stokes. Selanjutnya, alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum ini ada botol plastik ukuran 600 ml, ada fluida yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada minyak goreng, ada air, dan juga ada sabun cuci piring atau sunlight. Yang berikutnya ada penggaris minimal ukuran 30 cm, ada benang jahit, ada cutter atau pisau, ada kelereng, dan juga ada timbangan dapur yang kita gunakan untuk menimbang fluida dan juga botol plastik serta berat daripada kelereng. Dan yang terakhir itu kita menggunakan stopwatch untuk menghitung berapa cepat nanti kelereng ini sampai kepada dasar fluida ini nanti. Selanjutnya kita masuk ke bagian langkah-langkah kerjanya. Yang pertama itu kita lakukan dalam langkah kerja ini, kita timbang berapa massa kelereng menggunakan timbangan dapur tadi. Fluida ke dalam aqua plastik tadi sebanyak 500 ml sampai menyisakan 1 cm di atas fluida tadi, lalu potong bagian atas aqua plastik tersebut yang tinggal di bagian atas. Selanjutnya timbang botol kosong tadi yang sudah kita potong dan catat hasilnya. Selanjutnya timbang berapa massa daripada fluida yang sudah kita isi seperti minyak goreng ini, dan catat hasilnya berapa berat daripada minyak fluida tersebut. Lalu isi dua botol lainnya dengan ukuran yang sama, yaitu 500 ml, dan timbang berapa hasilnya. Selanjutnya ukur ketinggian daripada cairan dan catat hasilnya. Nah, tinggi daripada cairan yang saya gunakan di sini adalah 18 cm. Selanjutnya kita masuk ke bagian inti daripada percobaan ini, yaitu memasukkan kelereng ke dalam aqua dan catat hasilnya berapa waktu yang dibutuhkan kelereng sampai masuk ke dasar aqua. Dan waktu yang dibutuhkan adalah percobaan kedua, yaitu menggunakan fluida minyak goreng. Waktu yang dibutuhkan adalah selesai melakukan percobaan pada fluida minyak goreng. Selanjutnya kita melakukan fluida ketiga dengan menggunakan sabun cuci piring. Waktu yang dibutuhkan adalah setelah selesai melakukan praktikum, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi bahwasanya untuk mencari daripada nilai volume kelereng kita bisa menggunakan 3 teknik. Yang pertama itu menggunakan jangka sorong, yang kedua itu menggunakan gelas ukur, dan yang ketiga itu menggunakan perhitungan, yaitu menggunakan nilai daripada massa jenis dan juga massa.
Yang pertama itu jika kita menggunakan teknik daripada jangka sorong, di sini kita bisa menggunakan dua rumus. Yang pertama itu untuk mencari jari-jarinya itu menggunakan rumus R sama dengan setengah kali D. Sedangkan untuk mencari F atau volume adalah dengan menggunakan rumus F sama dengan 4/3 R kubik. Yang kedua itu menggunakan teknik gelas ukur. Dengan caranya itu adalah mengisi gelas ukur dengan menggunakan air atau fluida apapun, lalu memasukkan kelereng ke dalam gelas ukur itu dan melihat berapa banyak air yang tumpah atau yang keluar dari gelas ukur tersebut. Nah, setelah kita mendapat berapa banyak fluida yang tumpah daripada gelas ukur, kita timbang, dan dari situ kita bisa tahu berapa volume daripada air, karena air tumpah sama dengan volume daripada kelereng. Yang ketiga itu menggunakan teknik perhitungan, yaitu menggunakan nilai daripada massa jenis dan juga massa. Nah, di sini berlaku F sama dengan M per rho. Pada percobaan ini parameter yang kita amati adalah jumlah waktu yang diperlukan oleh kelereng untuk sampai ke dasar aqua menggunakan berat gaya dari cairan tersebut. Pengamatan ini sangat penting karena sangat membantu kita untuk memahami viskositas. Fluida merupakan yang kita gunakan dalam percobaan ini yaitu aquades, minyak goreng, dan juga ada sabun cuci piring. Nah, aquades di sini adalah fluida yang lebih cair dibandingkan dengan sabun cuci piring maupun minyak goreng. Jadi tidak heran bahwa jika aquades lebih cepat atau lebih mudah mengalir dibandingkan dengan fluida yang lainnya atau minyak goreng dan sabun cuci. Nah, apa saja yang mempengaruhi daripada pergerakan jet? Nah, jadi yang mempengaruhi pergerakan jet tersebut adalah berat dari setiap cairan tersebut. Sehingga semakin berat cairan tersebut, maka pergerakan bendanya juga akan semakin lambat. Begitu juga sebaliknya jika fluida tersebut atau fluida yang kita gunakan itu ringan atau tidak terlalu berat, maka pergerakan dari benda tersebut juga akan lebih mudah atau cepat. Fokus utama yang akan kita amati dalam percobaan ini adalah pengaruh konsentrasi cairan terhadap viskositas. Bahwasanya konsentrasi yang ditunjukkan adalah berbanding lurus dengan viskositas. Artinya saat konsentrasinya tinggi, maka otomatis juga viskositasnya juga akan tinggi. Untuk menentukan kekentalan daripada fluida yang kita gunakan, kita bisa menggunakan dua teknik. Yang pertama itu teknik metode Ausdorff, yang kedua itu metode Hopper. Pada metode Ausdorff kita bisa menggunakan atau dengan cara mengukur berapa lama waktu cairan yang mengalir pada dua buah tanda. Yang kedua itu adalah metode Hopper. Nah, metode Hopper ini berdasarkan hukum Stokes, yaitu pada kecepatan maksimum benda atau sepertinya yang kita gunakan di sini adalah kelereng, yang mengakibatkan akan terjadi keseimbangan. Dengan demikian, gaya gesek yang dihasilkan dari selisih antara gaya berat dengan gaya Archimedes, sehingga hasil keseluruhan menunjukkan bahwa jika perbedaan sampel sangat mempengaruhi beberapa hal, antara lain adalah viskositas, rapat jenis, dan waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk sampai ke dasar aqua. Besarnya viskositas yang dinyatakan dengan gaya yang digunakan dapat dirumuskan menjadi F sama dengan K dikali koefisien viskositas dikali V. Baik, sekarang kita melakukan perhitungan sesuai dengan materi, sesuai dengan praktikum tadi yang telah kita lakukan. Pertama itu kita melakukan perhitungan pada
massa jenis fluida. Sebenarnya fluida air, sabun, minyak caranya juga sama, sehingga kita cuman melakukan perhitungan satu saja. Nah, di sini kan untuk mencari massa jenis itu kita menggunakan massa per volume, sehingga di sini kan massa daripada air itu 0,55, sedangkan volumenya itu adalah 0,00005, sehingga didapat 1,100 kg per meter per kubik. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan massa jenis untuk kelereng. Nah, caranya juga sebenarnya cuma sama, tapi saya akan menjelaskan di sini. Untuk kelereng yang pertama itu massanya adalah 6,03 dengan volume 1,81, sehingga didapatkan untuk massa jenis kelereng pertama itu 3,331. Nah, untuk mencari kecepatan relatif bola atau kelereng yang kita gunakan untuk praktikum ini terhadap fluida atau air, caranya adalah melakukan perhitungan dengan cara membagi ketinggian cairan dibagi dengan waktu terukur. Nah, di sini kan untuk ketinggian fluida adalah 18 cm, sedangkan waktu terukur di sini adalah 0,2 detik, sehingga 18 per 0,2 adalah 90. Nah, untuk mencari kecepatan relatif minyak goreng, sabun juga sama halnya dengan mencari kecepatan relatif pada air. Baik, sekian untuk praktikum hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atas materi yang saya sampaikan ataupun saat melakukan praktikum.